Saya rasa sih season 19 ini jadi makin menantang. Gimana enggak? Pergantian season ini hampir berbarengan ya sama update besar-besaran Muntun. Bukan cuma buff dan juga nerf hero, tapi skema di medan tempur juga banyak perubahan. Menariknya di mana? Nah, jadi antara player-player bang jago sama yang punya skill biasa-biasa aja, wajib mengubah pola mainnya. Nggak bisa kalau tetap mengandalkan pola mainnya dia di season sebelumnya. Jadi meta bakal berubah. Ya bisa dibilang begitu. Parah amat sih Muntun, kebanyakan gaya, update mulu. Lo itu malah bagus. Bosan nggak sih kalian? Tiap ngerank, hero-nya itu-itu aja. Tiap turnamen, hero-nya juga dia lagi. Jadi izinkan menjelaskan tentang meta baru ke kalian. Kabar bagus banget buat para hero support ataupun tank yang biasanya miskin banget gitu kan. Kita bakal dapat bonus gold cukup besar ya. Dan bonus goldnya ini untuk semua ya, atau untuk tim. Jadi ya kita harus sering-sering lihat juga tabel statistik nih. Lihat hero-hero lawan mana yang paling kaya gitu kan. Terus kita lock bareng-bareng. Lumayan loh. Jadi sekarang itu bonus goldnya meningkat jadi 33%. Di update ini kan Jauhead dapat nerf nih. Walaupun nggak begitu kerasa, tapi masalahnya kan Jauhead dan Hilda ini sekarang jadi langganan band nih. Nah, di season 19 muncul juga beberapa fighter alternatif lain untuk jadi tank. Contoh yang pertama adalah Sylvana. Kita tahu Sylvana ini benar-benar ganggu ya. Dia punya sisi yang melimpah, mulai dari stun musuh sampai mengurung dengan ultinya. Coba bayangkan kalau dia udah beli beberapa item tank aja. Auto bisa banget ya buat nahan badan dan juga melakukan inisiasi. Terus yang kedua, jangan lupakan juga Terizla yang sekarang punya skill pasif makin GG banget. Semakin dia sekarat, maka dia jadi makin kuat. Skill sisi dia punya, tingkat defensif juga bisa dibilang gede banget. Nggak perlu diragukan lagi kalau dia bisa jadi tank juga. Cuma memang kelemahannya itu di jalannya doang sih yang lelet banget. Ya mungkin karena dia keberatan bawa palu kali ya. Saya harap Muntun kedepannya ngebuff Terizla ya. Dengan mengubah palu gedenya itu, cukup bawa martil aja. Mungkin dari situ nanti movement speednya jadi jauh lebih kencang. Kayak Jilong lagi ulti. Nah terakhir ada Martis. Nah Martis ini cocok banget loh kalau misalnya di tim lawan itu banyak hero-hero sisi. Jelas kalau untuk nge-clear minion sih dia gampang banget ya. Karena skill 2-nya itu bisa dipakai 3 kali gitu kan. Jadi bisa dengan cepat untuk nge-clear minion. Pokoknya sesuai dengan video sebelumnya tuh tentang Martis. Di situ jelas banget kelihatan bahwa Martis itu cocok atau bisa banget jadi alternatif tank di mid lane. Nah mungkin kalian juga udah pada tahu ya kalau durasi buff itu sekarang jadi 75 detik. Bisa dibilang lebih singkat dari sebelumnya. Sementara respawnnya monster buff itu 90 detik. Jadi di situ ada jeda waktu 15 detik di mana hero core kita nggak punya efek buff. Nah lebih parah lagi nih, karena EXP dan juga gold yang kita dapat dari bunuh monster buff itu dikurangi lumayan banyak. Nah ini jelas bakal mengubah meta banget ya. Bikin para hero-hero core harus nyari sumber lain untuk bisa cepet kebeli item. Ya mungkin maksud Muntun itu melakukan hal ini supaya kita itu terutama mid laner mulai melirik potensi gold dari shield turret lawan. Kalau selama ini kan di hampir setiap match, kebanyakan pemain itu jarang banget ya mau mukulin shield turret, terutama hero-hero di mid lane-nya. Habis clear minion, mereka itu langsung rotasi kemana-mana. Padahal durasi shield itu udah ditingkatin loh, tapi tetap aja nggak dilirik sama sekali. Kalau dulu, turtle itu muncul setiap 180 detik.
Nah sekarang jadi cuma 120 detik aja. Terus juga munculnya 4 kali. Itu kalau semuanya diambil. Kan kalau kita mah biasanya main itu turtle kebanyakan dicuekin. Daripada bunuh turtle, mending cari kill musuh. Biasalah jiwa mukil kita itu kan masih sangat tinggi coy. Dan sekarang kita masuk ke masalah perturetan ya. Nah kalau sebelumnya kan kalau kita ngancurin turret dalam 8 menit pertama, maka turret selanjutnya di lane yang sama itu akan meningkat defense-nya. Nah kalau sekarang itu naik 1 menit jadi 9 menit. Sehingga kalau turret hancur dalam 9 menit pertama, turret selanjutnya di lane yang sama akan meningkat defense-nya. Ini saya nggak tahu persis ya berapa sih kenaikan defense yang dihasilkan gitu. Sebenarnya di update besar-besaran Moonton sebelumnya, mereka pengen meta inilah yang dijalankan, biar gak beda jauh sama game MOBA lain gitu. Tapi tetap aja, player-playernya itu bandel-bandel semua. Jadinya ya walaupun ada pembagian gold lane dan juga EXP lane, dimana gold lane yang seharusnya diisi marksman dan juga support, lambat laun mulai ditinggalkan lagi. Balik lagi ke meta hyper carry 131. Yang akhirnya side lane-nya ya diisi oleh offlaner semua. Dan walaupun ada pakai marksman, tetap aja MM-nya harus jaga lane sendiri. Prioritas utama melindungi sang mid laner. Jadi sebab kenapa 131 kembali jadi meta utama. Nah untungnya di MPLI kemarin, itu Alter Ego menunjukkan hal baru ya saat final melawan brand e-sport. Dimana Alter Ego dengan 2 core yaitu Ahmad dan juga Shelly Boy bisa bikin early game mereka itu kuat banget berkat dukungan dari 2 support yaitu Udil di tengah dan juga Leo Murphy di side lane. Gak cuma mempermudah 2 core tersebut untuk farming ya, tetapi juga vision dari Alter Ego jadi lebih luas karena si Leo Murphy-nya bisa melihat posisi musuh di hutan lewat jalur samping. Nah inilah alasan kenapa menurut saya sih udahlah kalian gak usah 131 lagi, coba 122 deh, enak banget. Sebenarnya ada banyak hero yang di buff ya oleh Moonton, tapi nggak semua hero yang di buff itu bisa masuk meta sih kayaknya, karena tergolong buffnya itu biasa-biasa aja. Nah hero-hero yang patut dicurigai bakal masuk meta setelah di buff itu antara lain, yang pertama mungkin yang kerasa banget sih Beleric ya, dimana bonus damage dari skill satunya ke minion itu naik jadi 80%. Lebih cepat untuk nge-clear minion ini mah. Selain itu kemampuan pasifnya juga telah ditambahkan ya, yaitu dari pantulan damage ketika HP-nya berkurang. Nah ini artinya semakin tebal darah yang dimiliki oleh Beleric, maka damage pantulan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan yang lebih gila lagi adalah peningkatan pertumbuhan HP dari item ya, dinaikkan dari 15% sekarang menjadi 40%. Ini sih jadi tank juga auto crash banget. Atau kalau jadiin offlaner juga ya siap-siap aja gue mah. Yang jelas sih goodbye Uranus dong. Selanjutnya kedua ada Alpha, dimana dia dapat perubahan CD atau cooldown itu pada seluruh skillnya yang dipersingkat cukup besar. Terus pasifnya juga menghasilkan slow 90%. Gila sih, ini mah musuhnya udah kayak kena stun ya. Gede banget 90% loh. Dan selanjutnya Harley. Di situ Harley mendapat pengurangan CD ya dari skill satunya. Tapi yang lebih OP sih dari pasifnya, yang sekarang itu bisa mengurangi magic defense lawan cukup banyak, yaitu minus 30. Bayangin ketika kalian itu beli Athena Shield yang magic defense-nya itu sekitar 62 ya. Kalau ketemu Harley, efek dari Athena Shield itu udah cuma tinggal 32 doang ya. Karena 62 dikurangin 30. Nah ini yang gue demen ya. Jadi hero-hero yang di ban ataupun yang dipakai itu nggak cuma itu aja, bakal berubah drastis nih. Yang pertama jelas Link ya, yang kerasa banget sih. Sekarang itu semenjak di nerf, energinya jadi makin boros. Kita tahu kalau Link itu kan mengandalkan skill ya untuk bertarung.
Nah, jadi dengan penggunaan energi yang lumayan boros, auto makin susah dipakai sih ini mah. Apalagi sekarang buff itu durasinya cuma 75 detik. Para user link pasti kerasa banget. Apalagi kalau misalnya buffnya itu sering banget dirusuh sama lawan gitu ya. Terus juga ada jauh head ya. Kalau jauh head ini sih kerugiannya dari sisi ketahanannya aja atau durabilitasnya ya. Dimana shield yang dihasilkan dari skill 2 nya itu berkurang. Dengan nerf ini agak susah juga para user jauh head untuk melakukan rusuh-rusuh buff di awal game. Nah, oleh karena itu kita lihat aja dulu nanti performa dia di beberapa minggu pertama nih, apakah dia masih tetap bisa se-OP dulu gitu ya, sering-sering rusuh buff, atau malah balik lagi ke kastanya, yaitu offlaner. Ketiga ada Lunox. Nah, di sini Lunox mengalami penurunan performa yang lumayan signifikan ya. Kita tahu skill utamanya adalah skill 2. Nah, ini mengalami penurunan damage yang terbilang cukup besar. Nah, selain itu juga skill ultinya jadi lebih lama cooldownnya. User Lunox sih pasti bersedih ya dengan nerf ini. Tapi nggak apa-apa sih, hero ini haram banget emang. Saya sebagai user tank yang selalu mati kalau dibully Lunox, merasa bahagia banget soalnya. Barats. Nah, beberapa match sebelumnya Barats mulai sering loh kelihatan lepas di band ya. Karena memang udah makin biasa aja gitu hero ini. Dan nerf terakhir yang didapatkan oleh Barat yaitu adanya peningkatan jeda waktu ketika dia pakai skill ulti. Nah, ini yang bikin hero ini jadi sedikit kesulitan untuk menangkap musuh secara cepat. Atau peluang musuh itu untuk kabur jadi lebih besar. Nah, jadi itu ya kira-kira beberapa prediksi meta yang ada di season 19. Dan silahkan kalian bebas ya berpendapat mengenai hal ini. Atau kalian punya tambahan lain yang mungkin saya nggak tahu gitu ya. Jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar aja. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.